Portugis dan Belanda merupakan dua negara Eropa yang pernah menjajah Nusantara. Meski Portugis sebenarnya tiba lebih dulu ke Nusantara jauh sebelum Belanda. Bahkan Portugis dapat dikatakan sebagai negara Eropa pertama yang merintis rute penjelajahan samudra menuju negeri-negeri penghasil rempah di dunia timur. Tetapi kenapa pada akhirnya pengaruh Portugis di Nusantara kemudian tenggelam dan kalah oleh dominasi Belanda? Simak terus video ini agar kalian tahu jawabannya. Saat video ini dibuat, channel kami baru memiliki kurang dari 500 subscriber. Padahal sebagian besar trafik kunjungan berasal dari penonton yang belum melakukan subscribe. Jadi, bantu kami untuk terus berkembang dengan melakukan subscribe sebelum lanjut menonton. Dan jadilah bagian dari 1000 subscriber pertama untuk channel ini ya. Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Kami telah membuat video khusus tentang kedatangan Portugis ke Malaka. Kalian dapat menontonnya di link di atas ya. Namun, keberhasilan penaklukan Malaka belum membuat Portugis puas. 1 tahun setelahnya, Portugis telah menyiapkan kekuatan besar dengan misi menuju Pulau Maluku yang konon disebut sebagai surga rempah-rempah. Pada tahun 1512, Portugis telah menghimpun armada yang terdiri dari puluhan kapal dan mengangkut ratusan orang untuk menjelajahi bagian timur Kepulauan Nusantara. Armada Portugis berlabuh di gugus Kepulauan Maluku pada November 1512. Saat itu, mereka harus bersaing dengan negara tetangga Spanyol yang ternyata juga telah mencapai Maluku melalui jalur berbeda. Ingat, kalau bumi ini bulat. Pembahasan tentang awal kedatangan bangsa Spanyol dapat kalian simak pada video di link di atas. Portugis dan Spanyol sama-sama bersekutu dengan dua kerajaan lokal yang juga sedang bersaing menjadi yang paling kuat di wilayah itu, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada akhirnya, koalisi militer Ternate Portugis ternyata lebih unggul dibandingkan koalisi Spanyol dan Tidore. Kekalahan dalam persaingan ini ditambah dengan keputusan dalam perjanjian Zaragoza pada tahun 1529 membuat Spanyol akhirnya mundur dari wilayah Maluku. Untuk sementara, Portugis menjadi kekuatan Eropa satu-satunya di Maluku. Selama bercokol di Maluku, Portugis menikmati banyak keuntungan dari pasokan rempah yang mereka peroleh dan dijual ke daratan Eropa. Portugis juga sukses menjalankan misi penginjilan besar-besaran. Hingga tahun 1560, diperkirakan ada 10.000 penduduk lokal di Maluku, Ambon, dan sekitarnya yang telah beralih ke agama Katolik. Namun, stabilitas kekuasaan Portugis di Maluku tidak berlangsung lama. Bertambahnya populasi orang Kristen, serta karakter Portugis yang suka ikut campur urusan internal kerajaan lain, membuat mereka mulai terlibat persaingan dengan beberapa kerajaan lokal, termasuk dengan kerajaan Ternate yang sebelumnya merupakan sekutu mereka. Pada tahun 1570, konflik antara kerajaan Ternate dan Portugis mencapai puncaknya. Di bawah pimpinan Sultan Baabullah, kerajaan Ternate mengadakan perang habis-habisan dengan tujuan mengusir seluruh kekuatan Portugis dari Maluku. Sultan Baabullah menghimpun kekuatan besar dengan meminta bantuan dari seluruh kepulauan Maluku, Makassar, Jawa, hingga Sumatera, hingga memiliki kekuatan 2.000 armada kapal dan 120.000 prajurit. Dengan taktik jitunya, Sultan Baabullah mengepung dan menutup seluruh akses dari benteng-benteng Portugis. Akhirnya pada tahun 1575, kerajaan Ternate meraih kemenangan gemilang dan mengusir kekuatan Portugis dari Maluku. Banyak pasukan Portugis yang kemudian melarikan diri ke timur. Pada tahun yang sama, ketika hubungan Ternate dan Portugis mulai memburuk, di Eropa sana, 17 provinsi yang kelak membentuk kerajaan Belanda mulai melakukan pemberontakan terhadap Spanyol yang saat itu sedang berkuasa di sana. Pemberontakan ini berlangsung sangat lama dan dikenal dengan Perang 80 tahun. Perang ini berakhir pada tahun 1648 dan hasilnya adalah kemerdekaan Belanda yang secara resmi lepas dari kekuatan Spanyol. Pada tahun 1580, Portugis mengalami krisis besar-besaran. Banyak orang Portugis yang bermigrasi ke daerah koloni mereka. Saat kekuatan dalam negeri Portugis melemah, Spanyol melakukan serangan dan dapat menaklukkan Portugis dengan mudah. Melalui peristiwa yang dikenal dengan Uni Iberia, kerajaan Portugis beserta seluruh jajahan mereka dilebur dalam kekuasaan Spanyol.
Portugis baru meraih kemerdekaan mereka kembali pada tahun 1640. Dalam periode Uni Iberia, semua konflik dan perang yang dilakukan Spanyol juga secara langsung melibatkan Portugis. Dengan demikian, Perang 80 tahun antara Spanyol dan Belanda juga melibatkan Portugal dan seluruh jajahan mereka hingga ke perairan Nusantara. Seiring dengan perjuangan mereka untuk merdeka, Belanda juga bertujuan membentuk dan merebut jaringan perdagangan rempah di seluruh daerah koloni Spanyol dan Portugal hingga perairan Nusantara. Oleh sebab itu, berbagai peristiwa dalam Perang 80 tahun saling tumpang tindih dengan Perang Belanda-Portugis atau Dutch-Portuguese War. Akibat embargo rempah oleh kerajaan Spanyol ke wilayah mereka, Belanda mulai mengirim armada kapal mereka sendiri ke Nusantara. Saat Perang 80 tahun sedang berlangsung, meski saat itu Belanda masih memperjuangkan kemerdekaan mereka dan belum secara resmi dilepas oleh Spanyol. Pada tahun 1592, Belanda mengutus Cornelis de Houtman ke Portugis untuk mengumpulkan informasi rute menuju Kepulauan Nusantara. Perjalanan Cornelis de Houtman ke Nusantara dapat kalian lihat di video atas. Berbeda dengan Portugis yang tiba ke Nusantara dengan meraba-raba, Belanda berusaha mengumpulkan berbagai problem yang dihadapi Portugis sepanjang penjelajahan samudra yang mereka lakukan. Sehingga tidak heran jika di kemudian hari Belanda jauh lebih siap karena telah mengatur strategi untuk masalah-masalah yang sebelumnya menyulitkan Portugis. Ada beberapa jalur perdagangan penting dunia yang saat itu dikuasai oleh Spanyol atau Portugis. Jalur-jalur perdagangan internasional inilah yang coba direbut oleh kekuatan baru Eropa, yaitu Inggris dan Belanda, yang juga membutuhkan modal untuk mendanai perang kemerdekaan mereka. Jalur pertama adalah rute menyusuri pantai barat benua Afrika yang saat itu dikuasai oleh Portugis. Pusat kedudukan Portugis berada di Kongo dan Angola. Jalur kedua adalah sepanjang perairan Karibia, Meksiko, dan pantai Pasifik yang dikuasai oleh Spanyol. Jalur ketiga adalah perairan Brazil yang dikuasai Portugis. Jalur lainnya yang tidak kalah penting adalah jalur pantai timur benua Afrika hingga India, jalur India menuju Malaka, perairan Malaka hingga Maluku, Laut Cina Selatan dan perairan Filipina hingga Taiwan, Makau dan Jepang. Semua jalur ini dikuasai oleh Portugis kecuali perairan Filipina yang dikuasai Spanyol. Perang Belanda-Portugis menyebar hampir ke semua rute perdagangan yang disebutkan tadi. Kelanjutan dari perang ini akan dibahas di bagian selanjutnya.